ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد. Dan bagi kami kegembiraan bercampur dengan kebahagiaan yang terus bersambung, tidak akan ada habisnya. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad, di mana kita telah diberikan karunia pemberian yang menghimpun segala bentuk kebanggaan yang abadi. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kebahagiaan dan kegembiraan yang tidak akan pernah habis, dari di dunia, di barzakh hingga akhirat. Jika kita gembira dengan dunia, maka kegembiraan itu sifatnya hanya sementara. Orang yang gembira dengan mobil mewahnya, maka jika mobil itu hilang atau rusak atau bahkan kecelakaan, maka lenyaplah kegembiraannya seiring dengan lenyapnya mobil itu. Atau bergembira karena bisa memiliki rumah yang megah, maka kegembiraannya juga hanya bersifat sementara. Jika rumah itu hilang, kebakaran atau terkena musibah gempa bumi lalu rubuh, na'udzubillah min dzalik, maka lenyaplah pula kegembiraan yang ada di hatinya seiring dengan hancurnya bangunan tersebut. Tetapi jika kita bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah kegembiraan dan kebahagiaan yang laisa yanfad, tidak akan pernah habis. Orang yang bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, maka ia akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ia akan mendapatkan pemberian-pemberian ilahi hingga nanti akan ia nikmati di alam kuburnya. Maka kegembiraan itu pun bersambung sampai ke alam kubur. Ketika nanti di hari dibangkitkan kembali manusia dari kubur masing-masing, ia kemudian dibangkitkan bersama manusia-manusia lainnya juga dengan senang hati dan bahagia karena ia mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebab kenapa kita selalu melaksanakan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan kebahagiaan yang abadi itu. Mudah-mudahan pada saat ini dalam perkumpulan yang mulia ini kita mendapatkan kemuliaan itu. Amin ya rabbal alamin. Apalagi pada saat ini Allah telah mudahkan bagi lidah kita untuk bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa itu pertanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Andai kata kebaikan itu tidak diberikan kepada Allah untuk kita, mana mungkin kita bisa pada saat ini bersolawat dan salam kepada beliau? Mana mungkin pada saat ini kita bisa berkumpul bersama di sini? Ini semua adalah karunia dari Allah, yang pada hakikatnya Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Mudah-mudahan kita tetap terus istiqamah dalam kebaikan-kebaikan semacam ini. Syekh Abdul Wahid bin Zaid pernah suatu hari sedang berjalan. Di tengah-tengah perjalanannya beliau melihat dari jarak jauh ada seorang syekh a'ma, maqtu'al yadain war rijlain, musabun bijudam wa alaihi zanabir tanhashum. Beliau Syekh Abdul Wahid bin Zaid ketika berjalan melihat dari jarak jauh seorang tua, matanya buta, tangan dan kakinya buntung, di sekujur tubuhnya banyak koreng karena dia mengidap penyakit kusta, sehingga lalat-lalat pun mengurumuni badannya. Syekh Abdul Wahid bin Zaid radhiyallahu anhu iba melihatnya. Beliau kasihan melihat orang tua itu. Dari jauh dia lihat mulut orang tua tersebut sedang komat kamit,
seakan-akan membaca sesuatu atau kemungkinan bicara sendiri, sehingga Syekh Abdul Wahid heran. Sudah buntung tangannya, kakinya, matanya buta, tubuhnya penuh dengan koreng, dihurungi lalat lagi, bicara sendiri lagi, jangan-jangan gila, kasihan. Akhirnya didekati oleh Syekh Abdul Wahid bin Zaid. Begitu beliau mendekatinya, maka beliau dengarkan apa sih yang dibaca oleh lelaki tua ini. Ternyata lelaki tua itu membaca Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi katsiran min khalqih. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, yang telah menyembuhkan aku dari bencana dan bala yang menimpa kebanyakan makhluk-makhluknya. Aku tambah heran dengan lelaki tua ini. Maka aku pun memberanikan diri untuk berbicara di hadapannya. Kata Syekh Abdul Wahid bin Zaid, wahai kakek tua, wa ayyu bala'in la yujadu fika. Musibah mana yang tidak ada di tubuhmu? Hampir semua musibah ada di tubuhmu, wahai Syekh. Matamu buta, orang-orang semua bisa melihat. Tanganmu buntung, orang-orang semua fisiknya normal. Kakimu juga tidak ada, mereka semua kakinya ada, bisa berjalan ke situ kemari. Tubuhmu sekarang penuh dengan koreng karena terkena penyakit kusta, sementara mereka kulitnya mulus, bersih dari penyakit. Bala apa yang tidak menimpa kamu? Hampir semua ada pada dirimu. Mereka semua sehatul afiat. Kenapa kamu justru malah mengucapkan segala puji bagi Allah, bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kamu dari bala bencana yang ditimpakan kepada kebanyakan orang? Apa maksudnya? Padahal kamu ini kayaknya sudah hampir semua musibah ada pada tubuh kamu. Kata Syekh tua tadi sambil tersenyum menjawab, betul yang kamu katakan itu. Memang mata saya buta, tangan dan kaki saya buntung, tubuh saya penuh dengan koreng karena terkena penyakit kusta. Memang betul itu. Tetapi saya memiliki lisan yang tidak berhenti berzikir menyebut nama Allah. Dan saya memiliki segumpal daging di dalam tubuh saya, yaitu hati yang selalu bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Itulah yang saya syukuri. Dan inilah bala yang Allah timpakan kepada kebanyakan manusia. Mereka berjalan ke situ kemari, keluar dari rumah, pergi ke tempat kerja dan kembali lagi ke rumah, tidak pernah berzikir menyebut nama Allah. Ketika menerima gaji, mendapat penghasilan, mereka tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itu bala, wahai saudaraku. Mendengar itu Syekh Abdul Wahid bin Zaid langsung menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Shadaqta ayyuhas syekh, engkau benar wahai kakek tua. Ternyata bala bencana yang sangat mengerikan adalah di saat lidah seorang hamba terhalang daripada menyebut nama Allah. Dan bala musibah yang besar adalah ketika hati seseorang terhalang daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena penyakit, bukan karena musibah, bukan karena wabah. Itu bala yang ringan-ringan saja. Corona, bala yang ringan-ringan saja. Banjir, itu ringan. Gunung meletus, tsunami bahkan itu ringan. Kenapa? Karena itu hanya menimpa dunia kita. Tetapi di saat kita tidak lagi berzikir kepada Allah, di saat hati kita kosong daripada Allah, tidak bersyukur kepada Allah, ini bala musibah yang menimpa agama. Dan musibah yang menimpa agama itu akan terus berkelanjutan, tidak hanya sebatas di dalam dunia, melainkan sampai ke alam kubur. Kita akan ditanyakan oleh malaikat Munkar Nakir terhadap agama kita. Sampai nanti dibangkitkan ke padang mahsyar, dikumpulkan dan kemudian dihisab. Lagi-lagi itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu gunakan apa, wahai
waktumu dan umurmu, lidahmu sudahkah kamu basahi dengan zikir? Apakah kamu bersyukur terhadap nikmat yang aku beri selama ini? Begitu seterusnya. Makanya Al-Imam Asy-Syu'bi meriwayatkan dari salah seorang salihin, dia itu apabila terkena bala atau musibah mengatakan, idza usibtu bi musibatin hamidtullaha 'alaiha arba'a marratin. Apabila saya tertimpa musibah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala 4 kali. 4 kali malahan dia bersyukur kepada Allah ketika mendapat musibah. Kalau kita kan mengeluh, aduh sakit, kenapa bisa terjadi? Coba aku kada mungkin kayak ini. Itu kita menista diri, mengeluh dan seterusnya. Kalau beliau tidak, beliau justru malah bersyukur kepada Allah 4 kali lagi. Pertama, kenapa? Id lam takun a'zama minha. Karena musibah yang Allah timpakan kepada saya itu tidak terlalu besar. Sebab masih ada musibah yang lebih besar dari yang saya dapat. Ketika kita jatuh dari sepeda motor, kaki kita lecet, tangan kita keseleo, masih mending daripada orang yang pecah kepalanya, meninggal. Berarti alhamdulillah. Biar orang Banjar, untung kada patah batisikam, tangan aja yang patah. Ada untungnya. Ini bersyukur kepada Allah Ta'ala karena tidak lebih besar daripada bala yang lain, karena masih ada musibah yang lebih besar dari ini. Yang kedua, kata beliau, id waffaqani Allahu al-istirja' lima arju minhu thawab. Karena Allah berikan taufik kepada saya untuk dapat mengembalikan musibah ini kepadanya. Ini datangnya dari Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dengan mengembalikan musibah ini, datangnya dari Allah, kembalinya kepada Allah, saya dapat pahala. Saya nikmati saja musibah ini. Yang ketiga, saya bersyukur. Id razaqani sabra 'alaiha. Ketika Allah mengaruniakan ke dalam hati saya bersabar menghadapinya. Was-sabru thawabuhu al-jannah. Dan kesabaran itu, pahala dan ganjarannya adalah syurga. Kalau nggak dapat musibah, apa yang mau dihadapi dengan sabar? Justru kesabaran itu dapat terlihat ketika kita menghadapi musibah. Kalau kita terus nyaman, terus nggak ada sabarnya, apa yang mau disabarkan? Orang enak terus. Pas di saat mendapat musibah, disitulah terletak perbedaan antara orang yang bersabar dan yang tidak bersabar. Nah, di saat orang-orang mengeluhkan musibah yang dialaminya, saya justru malah dikaruniai rasa sabar oleh Allah di dalam hati saya. Dengan berkat kesabaran itu, insya Allah saya nanti akan mendapatkan syurga di sisi Allah. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, kata beliau, id lam takun fi dini. Dan saya bersyukur musibah itu tidak menimpa agama saya. Karena musibah apabila sudah menimpa agama, itu akan merusak iman, akan merusak akhlak, dan terus penyakit itu menggerogoti jiwa hingga sampai ketika kita dikubur, dia akan terus menyiksa kita hingga sampai nanti ketika dibangkitkan dari kubur masing-masing di akhirat, kita akan terus mendapatkan kehinaan daripada bala musibah yang menimpa agama tadi. Alhamdulillah, Allah pilih kita pada kesempatan sore hari ini untuk bisa bersama-sama bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk kita. Karena tidak semua orang diberikan kenikmatan seperti ini. Tidak semua orang lisannya bisa bersolawat kepada Nabi. Tidak semua orang hatinya bisa mahabbah dan cinta kepada Nabi. Banyak orang yang terhalang dari kemuliaan dan karunia semacam ini. Tetapi di saat Allah menghalangi kemuliaan dan kenikmatan semacam ini dari beberapa kelompok, tapi pada waktu bersamaan Allah tidak menghalanginya dari kita. Alhamdulillah. Ketika bersolawat dan salam kepada Nabi, kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau kita mengucapkan Sallallahu ala Sayyidina Muhammad.
Di balik ucapan salawat, ternyata kita telah menyebutkan nama yang mulia, dua nama yang mulia bahkan. Pertama adalah zat Allah, Allahumma salli. Yang kedua adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad. Berarti dua nama yang mulia kita sebut di dalam ucapan salawat. Sayyidil Habib Umar mengatakan, disinilah letak keistimewaan mengucap salawat dan salam kepada Nabi yang tidak ditemukan di dalam zikir-zikir lainnya. Kalau kita bertahlil, kita hanya mengucap la ilaha illallah, nama Allah saja yang disebut. Kalau kita bertasbih, kita hanya mengucap subhanallah, nama Allah saja yang disebut. Kalau kita takbir, kita mengucap Allahu Akbar, nama Allah saja yang disebut. Atau ketika kita bertahmid, mengucap alhamdulillah, nama Allah saja yang disebut. Atau ketika mengucap hauqalah, la haula wa la quwwata illa billah, nama Allah saja yang disebut. Tetapi kalau bersolawat kepada Nabi, dua nama yang mulia sekaligus disebut, nama Allah dan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ketika kita menyebut nama Allah, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Udhkuruni azkurkum. Sebut aku, kata Allah, aku pasti akan sebut kamu. Nama kita ketika menyebut nama Allah disebut-sebut oleh Allah fil mala'il a'la, di alam yang sangat tinggi dan luhur, di hadapan para malaikat-malaikatnya. Nah, hambaku yang bernama Fulan bin Fulan yang tinggal di desa Asam-Asam itu menyebut nama saya. Saksikan wahai para malaikat, aku ampuni dosanya. Untung kita. Udhkuruni adhkurkum. Sebut aku akan sebut kalian. Ingat aku akan ingat kalian. Berarti menyebut Allah, Allah akan mengingat dan menyebut kita. Kemudian kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salawat tadi. Allah kirim malaikat untuk menyampaikan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebut di dalam hadis, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Salawatlah kalian kepada saya karena salawat kalian sampai kepada saya. Kita dari tadi mengucapkan salawat kepada Nabi, kita ada di Kabupaten Tanah Laut, di Asam-Asam sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di kota Madinatul Munawwarah, tempat dan jarak yang sangat jauh dari kita. Tetapi karena kita bersolawat kepada beliau, itu solawat yang kita baca tadi disampaikan oleh malaikat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Nabi Muhammad mengetahui kita semua yang duduk di sini. Karena salawat salam yang kita baca tadi. Nah, tahu beliau. Artinya ketika menyebut nama Nabi Muhammad juga tahu. Dan beliau akan mengingat kita. Berarti dalam mengucap salawat dan salam kepada Rasulullah, kita telah menyebut nama Allah. Berarti kita disebut di hadratil ilahiyah, di hadiratnya Allah. Dan ketika menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga disebut oleh Nabi Muhammad di hadratin nabawiyah, dua hadrat yang mulia menyebut-nyebut kita dengan berkat salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirkan hati bersama Nabi dalam ucapan salawat. Fokus. Jangan terbagi pikiran kemana-mana. Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, jika Maulidul Habsyi itu dibaca, Rasulullah hadir, kata beliau. Syu indana al-Mustafa hadir, habibana khairal insani, fatfah lana rihuhul atir, hatrah ya rumdal a'yani. Saksikan, kata Habib Ali Al-Habsyi, Nabi Muhammad hadir di tengah kita. Kalau Nabi hadir di tengah kita, ya adab.
Kalau nama Nabi disebut, Nabi diceritakan, dengarkan baik-baik. Fokus. Kita bicara sama orang, kita gini-gini. Gimana perasaan orang? Nabi Muhammad hadir, kita harus fokus dengarkan sifat mulia beliau. Syu'indana al-Mustafa hadir habibana khairal insani. Nabi Muhammad kekasih kita sebaik-baik manusia. Qad fah lana rihuhul atir. Semerbak wanginya Nabi telah tersebar di sekitar kita. Wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Hatrahu ya rumdal a'yani. Apakah ada yang melihatnya? Wahai orang yang sakit mata, kata Nabi. Berarti ketika Maulidur Rasul dibacakan, Nabi hadir. Hadir beliau. Aroma wanginya keciuman. Nanti nyium nggak? Nggak nyium. Jangan-jangan kena gejala corona nih. Bukan corona, tapi lebih parah dari corona lagi. Kalla bal rona, bukan corona tapi rona. Kalau corona masih bisa diobati, tapi kalau rona sulit mengobatinya. Apa itu rona? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tetapi karena rona, ini penyakitnya rona, bukan corona. Rona, hijab, dinding yang mendinding hati kita. Maka nu yaksibun, disebabkan perbuatan kita, dosa-dosa kita. Pantas kita nggak nyium aroma semerbak wanginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak upil di hidung. Bukan upil yang bisa dibuangi dengan dibuangi dengan jari, bukan. Tapi upil di sini upil dosa dan maksiat. Sehingga nggak nyium kita aroma Nabi. Hatrah ya rumdal a'yani. Apakah ada yang melihatnya? Hadir, kata Sayyidina Al-Habib Al-Habsyi, wahai orang yang sakit mata. Kita ini sakit mata semua ini. Banyak beleknya. Tahu belek? Tai mata. Tapi tai mata di sini bukan tai mata yang bisa dihilangkan dengan tisu. Kalau tai mata itu mudah, tinggal ambil tisu, kita hilangkan, hilang. Tapi kalau tai mata yang satu ini, tai mata dosa dan maksiat. Suka memandang yang haram, suka lihat foto perempuan di HP-nya, suka lihat video yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Ini yang menyebabkan mata kita terhijab dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tahi mata semacam ini tidak bisa dihilangkan dengan tisu. Tahi mata dosa semacam ini hanya bisa dihapus dengan ucapan salawat dan salam kepada Rasulullah dan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diadakan peringatan Maulidur Rasul, pembacaan Maulid, supaya tahi mata dosa, upil atau kerak hidung maksiat itu hilang dari tubuh kita, sehingga menjadi bersih dan terbebas dari penyakit rona tadi. Bukan corona, rona. Dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan cicipkan ke dalam hati kita kenikmatan untuk bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap kali ada acara maulid, baca salawat, baca qasidah, pernah nggak merasa nikmatnya? Kalau merasa asyik, banyak. Asyiknya bukan karena qasidah syairnya, karena tabuhan gendangnya. Yang merasakan nikmatnya ketika memahami makna kandungan kalimat-kalimat syair itu sedikit. Oleh karenanya kita ingin agar Maulidur Rasul dan peringatan atau pembacaannya itu dibaca bukan hanya dinikmati oleh zahir kita saja, telinga kita saja, enggak. Tapi kita ingin menikmatinya dengan hati kita juga. Berusaha seperti itu. Jangan hanya zahir, kita juga pengen makna. Apa maknanya? Supaya keluar dari pembacaan maulid keadaan kita berubah menjadi lebih baik. Banyak orang baca maulid keluar gitu aja, nggak ada perubahan. Yang asalnya tidak sholat, tetap aja dia kembali tidak sholat. Maulidnya tidak merubahnya menjadi jiwa yang tidak baik menjadi baik, atau yang baik menjadi lebih baik lagi. Enggak. Kenapa? Karena dia hanya
hadir secara zahir saja. Ya. Dari dulu baca maulid ke situ kemari, tapi setelah keluar mana banyak baca sholawat kepada Nabi. Tetap aja tidak memperbanyak baca sholawat kepada Nabi, lebih banyak mengetik HP daripada mengetik tasbih. Itu tengah malam sampai subuh, sampai baterainya habis disambung pakai cesan. Nggak puas. Coba kalau kamu duduk sholawat, baca sholawat kepada Nabi, berapa juta mungkin sudah yang kamu bacakan untuk Nabi. Padahal kamu baca maulid, sering lagi, nggak merubah. Kenapa? Karena kamu bacanya dengan mulut, bukan dengan hati. Yang kita harapkan adalah dengan mulut dan dengan hati, hissan wa ma'nan, zahiran wa batinan, sehingga sempurna. Ya, dengan mulut bagus, itu juga sudah sangat luar biasa. Tetapi masih belum sempurna jika tidak dengan hati sekaligus. Jadi begitu. Ini adalah taman-taman surga yang ada di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, berhenti dan bersenang-senang di dalamnya. Qila wa ma riyadul jannati ya Rasulullah. Ditanya Rasulullah oleh para sahabat, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kita masih hidup di dunia, hari masih belum kiamat, masa ada surga di dunia? Dijawab oleh Nabi, "Nah, ada." Apa itu? Majalisul ilmi wa fi riwayatin hilaqud dzikri. Kata Nabi, taman surga yang ada di dunia adalah majelis-majelis ilmu. Dalam riwayat lain beliau menyebutkan hilaqud dzikri, perkumpulan-perkumpulan zikir. Di situ taman-taman surga yang ada di dunia. Dan dunia adalah cermin bagi akhirat. Kalau kita ingin tahu bagaimana nasib kita kelak di akhirat, maka bercermin di dalam dunia ini. Jika kita ternyata senang menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis zikir dan maulidur Rasul, itu adalah sebuah gambaran, cerminan bahwa kelak kita akan ada di surga yang di akhirat, kekal abadi di dalamnya insyaallah. Jadi cerminnya di dunia ini. Oleh karenanya kenapa diadakan majelis-majelis ilmu? Di masjid sana ada majelis ilmunya, di masjid situ ada majelis ilmunya, di musalla sini ada majelis ta'limnya. Karena mereka ingin menikmati taman-taman surga yang ada di dunia, dengan harapan besar kelak juga akan menikmati taman-taman surga yang ada di akhirat. Kenapa dibentuk grup-grup maulid? Ada grup maulid Ar-Raudhah, ada grup maulid Ahbabul Mustafa, ada grup maulid Nurun Nabawi, macam-macam nama-nama grup maulid. Karena mereka semua yang membentuk grup-grup maulid itu agar bisa menghadiri taman-taman surga yang ada di dunia, dengan harapan kelak juga akan menghadiri taman-taman surga yang ada di akhirat, kekal abadi selamanya. Itulah tujuan utama kenapa majelis maulid diadakan, grup dibentuk, dan kenapa majelis-majelis taklim dilaksanakan mulai dari di rumah-rumah, musalla-musalla sampai masjid-masjid. Karena semakin banyak majelis-majelis ilmu dan zikir, berarti semakin banyak taman-taman surga yang ada di dunia ini, yang ada di kampung kita. Dan semakin besar peluang bagi warga kita kelak di akhirat untuk bisa menikmati taman-taman surga yang ada di sana. Itulah tujuan utama kenapa diadakan majelis maulid, majelis zikir, dan majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita semua untuk senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis maulidur Rasul yang merupakan taman-taman surga yang ada di dunia ini, agar kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kaki kita ini untuk melangkah ke arah surga yang ada di sana, sebagaimana Ia izinkan kaki kita untuk melangkah ke surga yang ada di dunia ini. Amin Allahumma amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawalaina syaqiyan mahruma maqrudan an rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi akhina alwin wa abaihi wa ummahatihi wa auladihi wa ahlihi wa zawjatihi
ويبارك لنا ولكم وفي أهل بيتنا في بيوتنا بركة تامة لا تنقطع إلى يوم القيامة بجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يربطنا وإياكم به من يومنا هذا إلى يوم الآخر ربطا لا ينحل أبدا ويرزقنا وإياكم كمال التوفيق والتوبة والاستقامة وإخلاص النية في طلب العلم وفي نشره وفي نشر شعار المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويوفقنا وإياكم على الإكثار بالصلاة والسلام عليه في هذا الشهر المبارك شهر الربيع وفي جميع الشرور وفي طول حياتنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Doa selamat. Ayo.